ini. Nah, kita akan belajar bagaimana cara ulama menggali makosid itu. Yang pertama, memahami makosid syariah sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Nah, jadinya kalau orang mau tahu makosid tentang sesuatu, bagaimana dia mengetahui makosid itu kalau misalkan dia tidak memahami bahasa Arab? Ya, karena nas-nas Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Terus selanjutnya memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adanya bagaimana seseorang bisa memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu usul fikih. Usul fikih kan kita bisa tahu fiil amr itu artinya apa. Fiil amr kalau misalnya nggak ada sigoh yang menandakan bahwa dia adalah perbuatan sunnah, berarti dia adalah wajib. Begitu juga dengan ini ya, fi'lun nahyi, ya, larangan. Larangan kalau ada sigoh yang menandakan dia larangannya tidak kuat, berarti dia makruh. Kita nggak tahu hal ini kecuali dengan belajar usul fikih. Terus yang selanjutnya, mengetahui ilat dalam setiap perintah dan larangan Allah. Nah, kita juga tahu ilatnya, ya. Ilat itu terkadang disebutkan secara eksplisit, tapi lebih banyak tidak dituliskan secara eksplisit. Makanya yang tahu ini metodenya ya seorang mufti dan orang yang mempunyai kompetensi sebagai mufti atau mujtahid, ya, bagaimana mencari ilat dalam sebuah ayat dalil nas itu. Selanjutnya, makosid asliyah dan makosid tabaiyah, makosid inti dan makosid pelengkap. Jadinya kita harus tahu mana makosid yang inti. Dalam sholat, makosid intinya adalah ketundukan kepada Allah. Nah, sedangkan mewujudkan hati yang bersih itu adalah makosid pelengkap, atau kita bisa biasa kenal dengan wasail. Jadinya makosid yang utamanya adalah semua ibadah, ya, semua ibadah mahdoh itu adalah ketundukan kepada Allah, ya. Adapun misalkan sholat mewujudkan hati yang bersih, zakat itu membersihkan harta, itu sebagai makosid pelengkapnya, bukan makosid intinya. Sukut syar'i. Nah, jadinya kita kalau mau menggali makosid, kita harus tahu juga hukum yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW lewat hadis. Jadinya kita tahu apa hukum yang tidak ada dijelaskan, yang tidak ada penjelasannya, masalah khususnya masalah ibadah, ya. Jadinya terlebih lagi kalau misalkan soal ibadah, ya, karena kita jangan sampai ibadah itu justru banyak yang haram. Al-aslu fil ibadah haram. Jadinya kalau misalnya asal muasalnya ibadah itu adalah haram, kalau nggak ada dalil mensyariatkan ibadah tersebut, maka kita jika melakukannya menjadi haram. Itu sebaliknya kalau muamalat, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal muasalnya muamalat itu adalah mubah, ibahah, mubah, dibolehkan. Jadinya kalau tidak ada dalil mengharamkan, maka dibolehkan. Jadinya muamalah itu pada dasarnya kebanyakan dibolehkan. Gitu. Makanya kita harus tahu mana yang Allah tidak menjelaskan hukum tertentu, ya. Atau secara sukut syar'i itu kan ada ini ya penjelasannya. Kalau misalkan memang tidak dijelaskan, ya, kita harus cari dulu apa emang tidak sengaja untuk tidak menjelaskan itu. Nah, berarti kalau sengaja tidak menjelaskan hukum itu soal ibadah, ada kemungkinan ibadah itu memang tidak wajib dilaksanakan. Nah, kita harus tahu, jangan kita ngambil sesuatu yang itu tidak dijelaskan. Nah, makanya itu akan menjadi bid'ah. Oke. Next, istiqro. Istiqro ini kita sudah belajar di
mantik ya. Jadinya kita mengambil sampel terhadap kelompok sesuatu lalu dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, contohnya ini di makosid kita di kuliah Al-Homsah. Kuliah Al-Homsah itu apa? Kita sudah belajar, yaitu hifzuddin, hifzun nafas, hifzun nasab, dan seterusnya. Nah, itu kita cari titik persamaannya dari kuliatul Al-Homsah, yaitu persamaannya doruriyat. Ya, dia sebuah hal yang darurat. Kenapa? Kalau kita menghilangkan salah satu kuliah Al-Homsah aja, itu akan terjadi kerusakan. Seperti misalkan hifzun nasab, kita menghilangkan hifzun nasab, jadinya tidak ada pernikahan, adanya perzinaan, bayangkan dunia ini akan hancur. Seperti itu. Next, masalik at-ta'lil, cara mengetahui ilat. Nah, bagaimana cara mengetahui ilat? Tadi yang saya jelaskan, bahwa ilat itu terkadang tidak dijelaskan secara eksplisit pada dalil nas, ya, pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Caranya gimana? Ya menggunakan ijma atau nas lain ya, dari nas lain dari maslahat ya dan seterusnya, atau dengan metode tanbih dan munasabah. Tanbih dan munasabah ini belajarnya di Ulumul Quran ya. Bisa dilihat di Ulumul Quran. Kaidah-kaidah untuk mengetahui maqasid syariah. Nah, untuk mengetahui maqasid syariah, kita perlu tahu 3 poin. Yang pertama, seluruh ketentuan syariah itu memiliki maksud. Pasti semua di syariat itu mempunyai maqasid. Itu yang harus kita tahu. Yang kedua, taksid, menentukan maqasid. Itu harus berdasarkan dalil. Jangan mentang-mentang maqasid itu, maslahat itu bisa pakai dalil akli, kita tidak berdasarkan dalil. Tetap pakai dalil, ya makanya seorang yang awam yang tidak mempunyai kompetensi sebagai mufti dan mustahid itu nggak bisa menentukan maqasid. Ya, jadinya gimana dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak paham usul fikih, tahu-tahu membuat fatwa yang bertentangan dengan dalil. Misalkan membolehkan zina, itu kan bertentangan dengan dalil yang sudah tahu jelas-jelas bahwa zina itu haram. Nah, makanya pentingnya seorang mufti dan mustahid, pentingnya seseorang dalam menggali maqasid itu dia harus punya kompetensi sebagai mufti dan mustahid. Yang ketiga, menertibkan maslahat dan mafsadat. Jadinya kita harus tahu mana yang maslahat, mana yang mafsadah, mana yang bermanfaat, mana yang membuat kerusakan. Ini ada kategorinya ya. Kalau perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, maka masuk kategori rukun. Contohnya, jual beli. Ya, jangan jual beli deh. Yang wajib itu sholat. Sholat itu salah satu rukunnya adalah niat atau ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, bayangkan aja sholat nggak pakai niat, nggak pakai ruku atau sujud, nah itu kan berarti sholatnya rusak. Karena apa? Nah, jadinya itu kan maslahatnya besar, maka masuk kategori rukun. Ya, karena dia menghilangkan salah satu gerakan sholat. Yang kedua, jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, maka masuk kategori dosa besar. Ya, jadinya kalau dia ada kerusakan besar, tadi yang saya jelaskan tentang zina. Kalau misalnya zina itu kan mafsadatnya besar, ya, karena bisa merusak keturunan, silsilah anaknya tidak diketahui, ya, terus anaknya tidak berhak atas hak waris ayahnya, ya, karena nasabnya nggak jadi rusak gara-gara zina itu. Ya, terus tentang wali nikah juga, ya, tidak bisa dijadikan wali ayahnya. Nah, makanya mafsadatnya besar, maka zina itu masuk kategori dosa besar. Yang ketiga, memiliki maslahat yang tidak besar, maka masuk kategori ihsan. Gitu ya. Ini banyak
yang tidak memiliki maslahat yang tidak besar ya. Kayak perbuatan-perbuatan sunnah. Nomor 4, mafsadat yang kecil, kategori dosa kecil. Kayak apa? Ghibah, itu mafsadatnya kecil. Nah, masuk kategori dosa kecil. Terus di sini terakhir, bagaimana membedakan makosid dan wasail? Ya, seorang yang ini ingin menggali makosid ya, atau yang seorang mufti dan mustahid itu harus bisa membedakan mana yang makosid, mana yang wasail. Jadinya makosidnya sholat adalah tunduk kepada Allah ya, nggak sholat aja. Zakat, puasa ya, itu ibadah mahdoh itu adalah makosidnya ketundukan kepada Allah ya. Jadinya kita diminta untuk sholat, puasa, dan zakat itu bukan maksud apapun, maksudnya cuma satu, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Wasilahnya itu adalah tujuan perbuatan yang menghantarkan tujuan perbuatan tersebut. Kayak sholat membersihkan hati, sholat mencegah dari perbuatan nahi dan mungkar, zakat membersihkan harta untuk menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Itu namanya wasilah ya. Jadinya misalkan sudah tidak ada kesenjangan antara fakir dan miskin, mungkin ada cuma dikit, apakah tidak wajib zakat? Tetap wajib zakat ya, karena bisa dialihkan kepada fakir miskin yang di daerah lain ya. Jadinya karena itu tujuannya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadinya ada dan tidak ada wasilahnya, itu tetap kita wajib melaksanakan selama makosidnya masih ada. Dan pasti makosid ada ya, soalnya tadi di poin yang pertama, setiap syariat itu pasti ada makosidnya. Contoh menafsirkan nas, dalil dengan maslahat. Ini di ayat ini ya, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Ini ayat tentang pencatatan hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, itu ayat itu tentang pencatatan hutang. Nah, ini dijelas Imam Ghazali Imam Ghazali menjelaskan tentang atau menafsirkan tentang tafsir ayat ini dengan maslahat. Di sini kan ayatnya tidak ada menjelaskan tentang saksi yang adil, cuman saksi dari orang laki-laki, 2 orang laki-laki ya. Jadinya tidak jelaskan adil harus adil atau boleh orang fasik. Tapi Imam Ghazali itu menjelaskan bahwasannya walaupun syariat tidak mewajibkan atau mensyariatkan saksi itu harus adil, maka akan tetap ditetapkan syarat adil. Karena apa? Karena syahadat itu, tujuan syar'i itu memberlakukan syahadat adalah isbatul hukuk, menetapkan hak seseorang. Dan hak seseorang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan orang yang adil, nggak bisa dengan orang yang fasik. Nah, di sini kan maslahatnya besar. Kalau misalnya yang bersaksi adalah orang yang fasik, ya orang yang terlihat melakukan dosa ini ya besar. Nah, itu orang yang fasik itu kan yang susah untuk dipercaya. Gimana kita menyuruh orang yang tidak bisa dipercaya untuk menetapkan hak seseorang? Nah, ini kan mafsadahnya besar, ya maslahatnya untuk ditetapkan seseorang itu harus adil, itu maslahatnya besar. Makanya ini tafsiran dengan metode maslahat itu. Ya, jadinya tidak dijelaskan secara eksplisit ya bahwasanya ditetapkan saksi yang adil, tapi karena maslahatnya besar, maka Imam Ghazali menafsirkan ayat ini dengan maslahat. Makanya saksi yang adil itu tidak semua ulama fikih mewajibkan saksi yang adil.
biasanya itu Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, karena memang tidak dijelaskan secara eksplisit.